Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Di tengah pandemi COVID-19 ini, semoga kita semua selalu diberi perlindungan dan keberkahan dalam menuntut ilmu dan melakukan kegiatan sehari-hari. Sebelum mengawali pembelajaran estimasi biaya konstruksi kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berbeda dari biasanya, kita tidak melakukan pembelajaran di dalam kelas, melainkan dengan video pembelajaran seperti ini. Namun harapannya, semoga ilmu yang saya sampaikan dapat tersampaikan dengan baik. Nah, pada pertemuan kali ini, estimasi biaya konstruksi akan membahas mengenai pekerjaan konstruksi. Jenis-jenis pekerjaan konstruksi yang akan kita bahas kali ini khususnya yaitu bangunan gedung. Sebelumnya, apa kalian sudah tahu mengenai pekerjaan konstruksi gedung itu seperti apa? Nah, pengertian dari pekerjaan konstruksi gedung yaitu keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Pekerjaan konstruksi terlaksana secara sistematis sesuai dengan spesifikasi dan syarat-syarat dalam pekerjaannya. Contohnya, dalam pekerjaan konstruksi gedung pembangunan rumah dilakukan secara bertahap, yaitu ada pekerjaan pembersihan lahan, pekerjaan galian, pekerjaan pondasi, pekerjaan dinding, hingga pekerjaan atap. Jenis-jenis pekerjaan konstruksi gedung saya bagi menjadi 4. Yang pertama itu ada jenis pekerjaan bangunan gedung atau building construction. Lalu yang kedua ada jenis pekerjaan konstruksi bangunan pemukiman atau perumahan, itu disebut dengan real estate. Lalu yang ketiga ada pekerjaan konstruksi bangunan sipil, itu heavy civil construction. Dan yang keempat itu ada pekerjaan konstruksi industri atau industrial construction. Yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai pekerjaan konstruksi gedung atau building construction. Nah, pekerjaan konstruksi bangunan gedung adalah salah satu pekerjaan konstruksi yang sangat penting karena kebutuhan manusia akan tempat tinggal atau berlindung. Nah, contoh-contoh pekerjaan konstruksi gedung itu ada 5, yaitu ada bangunan gedung perkantoran, pertokoan, bangunan sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur umum. Di sini akan disajikan ini adalah bangunan gedung rumah, dan yang ini adalah bangunan rumah sakit. Nah, lalu yang berikutnya ada pekerjaan konstruksi bangunan pemukiman atau perumahan. Nah, pekerjaan konstruksi bangunan pemukiman atau perumahan itu bisa disebut dengan real estate atau residential construction. Nah, pekerjaan konstruksi bangunan perumahan tidak hanya berfokus pada rumahnya saja, melainkan lingkungan atau infrastruktur sekitar itu juga perlu diperhatikan oleh kontraktor. Nah, pengertian dari perumahan yaitu sekelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Lalu pengertian dari pemukiman yaitu bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal, lingkungan hunian, dan tempat kegiatan yang mendukung kehidupan. Nah, menurut SKB Menteri Dalam Negeri, Menteri PU dan Menteri Perumahan Rakyat tahun 1992 tentang properti perumahan dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, yaitu ada 3 jenis. Properti perumahan itu ada rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah. Rumah sederhana itu rumah yang dibangun di atas tanah dengan luas kapling 54 meter persegi atau
biaya pembangunan per meter persegi tidak melebihi dari harga satuan per meter persegi tertinggi. Yang lalu kedua itu ada rumah menengah. Rumah menengah yang dibangun di atas luas kapling 200 meter persegi sampai 600 meter persegi atau biaya pembangunan per meter persegi tidak melebihi pembangunan meter persegi satuan meter persegi yang tertinggi. Lalu yang ketiga ada rumah mewah. Rumah yang dibangun di atas tanah dengan luas kapling antara 600 hingga 2000 atau biaya pembangunan per meter persegi tidak melebihi harga satuan yang tertinggi. Jadi rumah sederhana itu dari 54 sampai 200 meter persegi, rumah menengah itu 200 meter persegi hingga 600 meter persegi, dan rumah mewah itu 600 meter persegi hingga 2000 meter persegi. Nah, berikut merupakan contoh foto perumahan sederhana itu seperti ini, dan rumah menengah itu seperti ini. Lalu yang ketiga rumah mewah itu seperti ini. Nah, untuk informasi, rumah sederhana itu tidak melulu tentang rumah sederhana yang seperti itu saja. Namun rumah sederhana di sini juga bisa dikategorikan menjadi perumahan rumah susun yang biasa, yang bukan rumah susun elit, itu juga termasuk ke dalam rumah sederhana ini. Jadi untuk informasi mengenai rumah menengah ini juga bisa meliputi kondominium atau apartemen. Nah, rumah menengah ini biasanya pembangunannya itu lebih menarik ketimbang rumah sederhana. Jelasnya rumah menengah ini halamannya cukup luas dan perlengkapan serta fasilitasnya juga sudah cukup lengkap. Memiliki tempat parkir yang luas, yang cukup, jasa keamanan, kebersihan, kepengurusan dan lainnya itu juga sudah ada. Nah, untuk rumah mewah jelas lebih tinggi dari rumah menengah. Jadi fasilitas infrastruktur dan yang lain-lain yang dimiliki oleh rumah mewah ini cukup lengkap. Bahkan ada kolam renang atau jalan pribadi atau taman yang luas. Itu sebuah hal yang biasa untuk rumah mewah. Beberapa tipe apartemen yang juga bisa digolongkan sebagai rumah mewah itu bisa dengan seperti ini. Apartemen mewah bisa seperti ini. Lalu yang ketiga yang akan kita bahas yaitu mengenai pekerjaan konstruksi teknik sipil atau heavy civil construction. Apa sih pekerjaan konstruksi teknik sipil itu? Pekerjaan konstruksi teknik sipil itu yaitu pekerjaan konstruksi penambahan infrastruktur pada suatu lingkungan bangunan atau built environment. Jadi pemilik proyek atau owner biasanya pemerintah, baik tingkat nasional ataupun daerah. Nah, proyek konstruksi teknik sipil ini elemen desain, finansial, dan pertimbangan hukum tetap menjadi pertimbangan yang penting walaupun pekerjaan ini mengutamakan pelayanan masyarakatnya. Nah, yang termasuk dalam proyek pekerjaan konstruksi teknik sipil ini yaitu ada proyek bendungan, proyek jalan raya, jembatan, lalu ada terowongan, lalu ada jalan kereta api, pelabuhan, dan lain-lain. Jenis proyek umumnya berskala besar dan membutuhkan teknologi yang tinggi. Nah, berikut merupakan contoh foto-foto dari pekerjaan konstruksi teknik sipil. Berikut merupakan foto bendungan, dan ini ada foto jembatan. Lalu yang keempat yang akan kita bahas yaitu mengenai pekerjaan konstruksi industri atau industrial construction. Apa sih yang dimaksud
pekerjaan konstruksi industri. Pekerjaan konstruksi industri itu jenis pekerjaan yang membutuhkan spesifikasi atau persyaratan khusus seperti kilang minyak, industri berat atau industri dasar, pertambangan, nuklir dan sebagainya. Perancangan dan pelaksanaannya juga membutuhkan keterlibatan keahlian dan teknologi yang lebih spesifik ketimbang pekerjaan teknik sipil yang tadi. Berikut merupakan contoh foto pekerjaan konstruksi industri. Berikut foto kilang minyak dan berikut merupakan foto industri berat. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, saya memberikan tugas harian kepada kalian semua. Mohon dikumpulkan, setiap individu dikumpulkan menuju ke ketua kelas, dan ketua kelas bisa memberikan tugasnya kepada saya melalui WA atau email saja. Nah, tugas harian mohon ditulis tangan dan di-scan lalu dikumpulkan kepada saya. Tugas hariannya ada 3 soal saja. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan pekerjaan konstruksi. Yang kedua itu tolong sebutkan pekerjaan konstruksi yang telah saya sebutkan tadi. Dan yang ketiga, memberikan contoh-contoh setiap jenis-jenis konstruksi yang sudah saya sebutkan tadi. Cukup 3 saja, segera diselesaikan dan dikirim ke saya. Terima kasih. Sebelum saya tutup pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang telah tersampaikan dapat bermanfaat di kemudian hari. Amin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I should fuck her in the Benz.